Halo, kita ketemu kembali di acara Tanya Mentor. Kita hari ini, oh ya, kita berkenalan dulu ya. Salam kenal semuanya. Aku Big Tami. Nama asliku Ken. Dan aku pengelola akun Big Tami Kulinari. Akunku ini bergerak di bidang kuliner, mereview makanan, dan juga resto-resto waktu itu. Jadi teman-teman di sini yang bergabung, kalau mau bertanya silakan ya. Kita sapa dulu ya teman-teman kita. Ya hari ini saya akan ditemani oleh sahabat saya Brode Kilim. Nah itu lagi bentar lagi nyambung nih. Halo Coach Yudi, apa kabar? Lama kita nggak ketemu ya. Kapan ngebakmi lagi Coach? Halo, Bro Ken. Halo. Yes, Ini yes saya Brode ganti Ki. handphone dulu ya. Videonya nggak kelihatan ya. Boleh, boleh, boleh ya. Oke, Bro Deki mau ganti handphone dulu. Kita sapa dulu. Wah, senang. Coach Yudi, anytime kita makan. Bakmi lagi ya, Coach. Wah, ini dari Aceh juga. Central Apple Aceh. Central Apple Aceh. Apple sampai. Apa kabar, Pak? Sehat-sehat di Aceh sana? Yes, Coach. Thank you supportnya, Coach. Pertama kali nih, Coach. Grogi juga. Tunggu Bro Deki nih. Bro Deki ganti handphone karena tadi nggak bisa itu kameranya. Ya, jadi kalau hari ini, kalau teman-teman yang kebetulan bergabung mau bertanya tentang kuliner, saya akan bantu sebisa saya. Yes, Coach, hari ini aku jadi moderatornya. Wah, Sentral Apel Aceh, puji Tuhan, sehat dan masih kondusif di Aceh. Amin. Semua Indonesia harus sehat. Indonesia harus kondusif. Kita harus menang lawan Corona ya semua ya. Yeay. Nah, itu ada siapa lagi nih? Tadi aku lihat-lihat lu ya, ada Sky Sea Travel. Halo Pak, apa kabar Pak? Ada Handi Stefanus, apa kabar Pak Handi? Ada Melodio Vedo, apa kabar? Sosmed Tech, wah dari Singapura nih. Hello, how are you Singapura? Everything's okay there? Ya, kita masih nunggu Deki ya. Jadi sedikit kenalan dulu. Wah, ini kita tunggu dulu deh kalau gitu biar seru. Ya sambil mau tanya boleh ya, jadi aku bisa sambil nunggu kita bisa ini. Hello, we are good. Yes. Hopefully everything's good there. Ini ada Ibu Liliana Lin Wong. Selamat bergabung. Salam kenal dengan aku Ken. Ya, sekarang ini lagi seru nih yang namanya IG Live. Nah, ini Deki udah coba ya aku kontak dia go live. Halo Bu Liliana, salam kenal ya Bu. Coba. Oh, udah Ya, yeah. kelihatan. Bro Ya, halo. Deki sudah bergabung. Apa kabar Bro? Pak Dipta dari Jogja, Juragan Kos. Ini masih muter-muter Bro Deki ya. Bro Deki sudah bisa nyambung? Ya, udah bisa, Bro. Eh, Mantap. Apa kabar Bro? baik, baik, Bro. Oke, oke, Keren oke. nih, Gimana topinya hari ini? keren nih. Oh iya dong. Eh,
Ya ada kesibukan sih, bantu-bantu teman ya, apa, software kan dia lagi develop software, jadi saya bantu cari kliennya. Oke, Hmm. oke, oke. Ini pekerjaan sampingan ya, Oh gitu belum ya. ada ya. Nah, ha, 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 ha. Siap, siap, siap. Nih, banyak fansmu nih, bro. Ada Mas Dipta Jogja, ada Coach Yudi Chandra, ada Lotus Shoes, ada Pak David Oh Chandra, iya. salam kenal Pak. Wah, Coach Yudi, saya lagi belajar sama Coach gimana cara jadi selebgram kuliner. Saya lagi belajar sama Coach Yudi juga nih, gimana jadi coach yang efektif. Oke, bro. Gimana, bro? Oh. Apa yang harus kita bicara hari ini? Nah, ini saya mau nanya, Bro Big Tami kan saya lihat di Instagramnya itu followers udah banyak. Terus suka nge-review video juga ya sebagai apa di YouTube ya. Nah, itu kok Ya, bisa konsisten? Maksudnya ada titik jenuh gak? Sampai saya nggak mau dulu lah skip. Maksudnya kok bisa mau konsisten terus? Sedangkan saya sendiri melakukan hal apa dikit-dikit udah 3 bulan udah semangat udah down gitu loh. Gitu sih ya. gitu ya. Boleh tahu gak, bro? Sekarang aktivitasmu apa? Nah, ini pengangguran kalau saya bilang mah, saya pengangguran. Ah, Ya, yang paling ikut-ikut seminar, saya banyak ikut-ikut seminar sih, udah ya nambah-nambah ini ya. Cuman kalau untuk bisnis saya masih bingung ide bisnis. Kemarin terakhir kan susu almond. ya, Cuma susu almond ada kendala. Kalau fresh itu hanya bisa 5 hari kan. Nah, ada ya. sampai 3 hari basi. 3 kali saya ganti. Nih coba lagi, coba lagi, ganti lagi sampai saya balikin duitnya. Rekaman kok bisnis begini amat ya. Udah produksi sendiri, terus mau ekspansi juga. Kita nggak yakin produknya bakalan nggak banyak komplain gitu loh. Jadinya ya tersedot di situ. Produksi aja susu almond 21 jam. Jadi cukup udah produksi lama, udah lelah, terus mau ngurus marketing juga, nganter juga. Terus ada kelemahan, saya harus nganter sendiri. Soalnya itu harus dalam keadaan dingin kan. Dan customer nggak mau dikasih freezer lagi. Maksudnya saya taruh freezer dulu sampai beku, baru diantar sama Gojek, dia nggak mau. Maunya ya kalau bisa dingin biasa, jangan sampai kena freezer kan. Nah itu kendala Oke, juga. oke, oke. Ya, Sekarang sih udah tutup sebelumnya susu almondnya. susu almond udah tutup Hmm. berarti ya sekarang ya. Ya. Oke, oke. Nah, berkaitan tadi pertanyaan bro ya, kenapa bisa sampai sekarang bertahan ya? Hmm. Oke, saya sharing dulu sedikit mengenai saya gitu, biar teman-teman semua yang bergabung sini bisa tahu ya. Nama saya Ken. eh, nama kerennya sih Ken, tapi kalau nama di akunnya itu Big Tami Kulinari. Jadi teman-teman kalau yang belum follow, boleh follow akun saya @BigTamiKulinari sama bro saya dong @Dekilim gitu ya. Iya. Harus di follow dulu dua-duanya biar Bro Deki semangat. Nah, di akun Setuju. saya selain di Instagram, saya juga sekarang punya satu channel YouTube namanya Think Hmm. Channel. Ya ini akun YouTube ini baru mulai kurang lebih setengah Desember Januari itu saya baru memulai ya. Hmm. Nah di sana saya juga bersama-sama Kotomi Wong di akun Think Channel ini untuk menyebarkan kebaikan. Jadi awal mulanya Hmm. saya memulai akun Big Tami itu kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu. Ya Hmm. memulainya awalnya saya nggak ngerti tentang Instagram karena saya juga nggak terlalu aware dengan sosmed waktu itu. Saya masih Hmm. bekerja konvensional dan kebetulan dari 2009 ini saya sudah bekerja di bidang kuliner. Saya Hmm. bekerja di salah satu brand chain restoran terbesar di Indonesia dari tahun Hmm. 2009. Kalau saya sebut namanya ntar disangka iklan. Jadi saya nggak sebut ya bro ya. Jadi Oke, bro. 2009 saya di situ. Lalu Hmm. 2014 sampai 2019 saya juga masih bekerja
lagi-lagi di bidang kuliner. Nah, ini di salah satu food court, grup food court yang terunik pertama kali di Indonesia waktu itu. Saya juga nggak sebut namanya, ya. Mm-mm. Itu sejarah mengenai karir saya. Jadi dari 2009 itu saya sudah berkecimpung di bidang kuliner. Dan kebetulan saya ini hobi makan, gitu. Mm. Jadi saya memulai Instagram saya nggak sengaja berdasarkan hobi saya, berdasarkan passion saya, yaitu makan. Mm. Tidak berpikir bahwa ini akan menjadi besar, tidak berpikir ini akan menjadi satu bisnis, gitu. Tetapi saya memulai ini benar-benar murni karena saya hobi makan. Waktu itu foto juga dengan handphone saja. Nah, seperti Mm. itu. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tetapi mengenai makan, mengenai kuliner, saya udah dari 2009 itu, saya sudah suka. Jadi setiap kali kalau ada orang dulu ngomong, ada makanan baru nih, di sini, Mm. katanya enak. Kata orang. Tapi kalau saya bilang, saya belum coba, itu masih katanya. Jadi saya Oke. setiap kali ada makanan baru, saya pasti coba, dimanapun. Gitu loh. Mm. Ya, itu mau makanan dari yang murah, kaki lima, atau sampai yang restoran, yang saya sanggup ya, saya akan coba Mm. gitu. Mau tahu. Segala jenis makanan yang saya belum pernah coba dan menurut saya ini aneh, saya penasaran. Bahkan kalau sampai saya lagi traveling ke luar negeri gitu atau ke luar kota, saya udah bertekad dari dulu saya nggak pernah mau, kan ada orang traveling nih bawa sambal dari Indonesia, bawa abon, Iya, takut nggak bisa makan di situ kan. Nah, bawa kalau saya tidak. Indomie. Kenapa? Enggak sebut merek nih ntar. Lanjut, lanjut, bro. Jadi Iya. saya selalu tidak pernah bawa itu karena saya harus cari makanan khas daerah yang saya pergi. Makanan khas negara Mm. yang saya pergi. Nah, itu awalnya. Nah, mengelola. Lalu, jadi memulainya ini eh, benar-benar karena passion. Saya hobi makan, jadi bukan berpikir bisnis oriented. Nah, disitulah Mm. karena passion, jadi saya nggak berpikir apa kata orang, saya tidak berpikir awal ini potensinya seperti apa, ya udah pokoknya saya makan, saya suka, saya posting. Saya makan, saya suka, saya posting. Awalnya hanya seperti itu untuk bangun akun Mm. saya. Tanpa mengerti teknik-teknik yang kayak sekarang banyak banyak training-trainingnya, banyak seminarnya, meningkatkan follower dan yang lain-lain. Saya waktu itu nggak ngerti sama sekali. Walaupun di zaman saya memulai Instagram itu ternyata sudah banyak influencer-influencer yang memulai dan sudah besar gitu. Ya, tapi kalau saya Mm. memang dari dulu memulainya bukan seperti itu. Nah, berjalan dengan waktu karena konsistensi itu, lalu ada satu platform kuliner yang melihat, Mm. oh ternyata ada nih ya, ibaratnya influencer kecil yang memulai untuk bisa menulis gitu ya, mereview. Lalu saya di istilahnya dikenalkan dengan platform ini. Diminta Mm. saya untuk mengisi sebagai salah satu narasumber di platform itu. Dan dikenalkan dengan Mm. beberapa influencer juga yang akhirnya sekarang menjadi satu tim kalau kita lagi pergi mereview bareng-bareng. Nah, dari Mm. situlah saya memulai, oh ternyata di sini ada serunya ya. Ternyata di sini nih ada bukan sekedar saya makan posting, tetapi di sini ada seninya nih. Jadi bersaing, quote unquote, jadi ada persaingan. Karena teman-teman saya bilang, wah di sini makan. Saya lihat postingan teman saya di sini, ada yang seru nih. Saya harus pergi juga. Jadi ada satu challenge buat diri saya. Melihat postingan teman, ini ada makanan seru. Jadi awalnya gitu. Mengenai Mm. konsistensi, saya jadi melihat akun saya ini seperti sekarang ini saya sedang bermain. Bermain game ya. Nah, seperti itu benar, bermain game. Jadi Enak setiap banget kali ya. saya melihat, misalnya postingan Mm. teman saya, wih, ini ada makanan seru nih. Saya akan coba cari, makanannya di mana sih? Seperti apa sih? Mm. Lalu, misalnya ada teman saya, bikin posting fotonya, bagus banget. Di hati saya itu selalu berpikir, gimana cara dia bikin foto seperti itu ya? Nah, secara nggak Mm. langsung, jadi kita belajar, terus belajar, dan terus belajar. Begitupun bikin video. Kalau bro lihat feed saya di bawah-bawah itu, saya sengaja nggak hapus, biar saya ada track record, oh dulu saya begini fotonya, oh saya dulu bikin video begini, sekarang sudah seperti ini loh. Gitu. Jadi ada peningkatan-peningkatan. Disitulah karena saya bermain, menganggap ini bukan sebagai satu beban,
bukan menjadi satu seperti apa. Jadi saya enjoy aja melakukannya. Sehingga Hmm. secara nggak sadar akun saya jadi besar. Kenapa? Jadi begini bro, menurut saya ya, setiap kita melakukan usaha apapun, kalau kita memulainya dengan menganggap itu jadi satu beban, akan berat. Hmm. Gitu. Berkaitan tadi ya, Bro Deki bilang 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Karena mungkin Bro ini berpikir memulai sesuatu ini udah jadi satu, waduh, gue udah punya target kayak begini. Saya sudah punya target begini, kalau nggak tercapai berarti saya gagal dong. Hmm. Berpikirnya seperti itu ya, Bro. Saya nggak tahu nih. Mungkin Eh, kalau saya membayangkannya 3 bulan memulai, saya dulu pernah, saya dari udah mulai bekerja di tahun 2000, tahun 99 tepatnya saya udah mulai bekerja. Nah, di situ memulai sesuatu, kok udah berapa lama, sekian waktu, kok gagal, kok nggak berhasil, kok nggak mencapai target. Di situ saya merasa kecewa, merasa terbebani, sehingga oh saya nggak cocok di bisnis ini. Akhirnya saya keluar. Akhirnya saya hmm. keluar. Nah, kalau boleh saya saran ya bro, seperti bro bilang, bagaimana bisa konsistensi berkaitan tadi dengan akun saya. Bro, kalau memulai satu usaha, jangan anggap ini sebagai beban dulu. Memang, semua kita harus set. Jangan memulai seperti saya. Kalau saya dulu tidak menganggap Instagram ini sebagai satu bisnis buat saya. Hmm. Ya, kan tadi sejarahnya bro udah saya ceritain ya bro. Iya, Kalau bro sejarahnya sekarang untuk udah memulai satu dari. bisnis, ya Hmm. memulai satu bisnis, bro harus memiliki planning. Oke, Hmm. mau mencapainya seperti apa? Nanti misalnya dalam setengah tahun harus seperti apa? 1 tahun kemudian seperti apa? 2 tahun kemudian seperti apa? Misalnya Hmm. seperti itu targetnya, oke? Nah, di dalam perjalanan setelah menyusun perencanaan, jalanilah rencanamu ini dengan santai, dengan fun, tapi serius. Dengan fun. Iya, Oke. ya. Jadi jangan menganggap ini jadi satu beban. Waduh, saya harus kita harus lari 10 kilo. Aduh, capek deh 10 kilo. Hari ini saya dapat satu video bagus. Uh, Hmm. Mungkin bro juga udah lihat kali. Jadi ini videonya hanya orang yang lagi lari di treadmill. Badannya agak gemuk. Hmm. Nah, dia bilang, jangan anggap ini saya lagi exercise, saya lagi olahraga ini, karena hukuman buat diri saya yang makan banyak. Oke. Tetapi saya lari ini karena saya sedang merayakan tubuh saya sedang sehat, tubuh saya kuat, saya masih bisa bernafas, seperti itu. Nah, sama Hmm. di bisnis ini, bro. Yang bro lagi jalankan apapun saat ini rencana, jangan nganggap itu jadi satu beban. Wah, saya kalau nggak jalanin ini, saya nggak bisa makan. Wah, kalau ini, sehingga begitu nggak mencapai target, langsung down. Oke. Oke, bisa nyambung sini? Jadi anggaplah ini sebagai satu permainan, karena saya percaya bro begini, dari dulu saya punya prinsip begini, Tuhan itu nggak pernah buta dan tuli memperhatikan anak-anaknya. Setuju nggak Hmm. statement saya ini? Oke? Setuju. Setuju. Pada saat kalau kita bekerja dengan serius, at least ya bro, buat makan aja cukup. Hmm. Jadi Oke. nikmatilah, nikmatilah. Nah, dalam selama perjalanan kita bermain, seperti saya waktu yang saya ceritakan tadi berkaitan, saya menganalogikan akun saya dengan bisnis yang bro mau planning ya. Hmm. Nah, jadi gini, saya waktu ngelihat postingan teman, oh dia bagus gimana caranya. Video teman, oh bagus gimana caranya. Oh tempatnya yang dituju nih bagus, saya mau pergi ah. Nah sama, bro waktu menjalankan bisnis sudah ada planning. Boleh menjadikan uh, bukan kompetitor, tapi teman-teman yang di sekitar ini menjadi satu benchmark, jadi satu pembanding. Misalnya bro Hmm. dagang susu almond. Saya nggak tahu pesaing bro susu almond apa. Anggaplah misalnya satu merek susu Hmm. A gitu. Oh Hmm. susu A ternyata berhasil. Dia ngejalaninnya seperti ini. Kita pelajari caranya, bukan meniru. Oke, pelajari caranya. Dan kalau memang ada yang bisa kita adopsi, kita pakai untuk bisnis kita, kita pakai. Jadi kita jangan berpikir uh, harus dengan cara yang baru, harus dengan cara yang unik. It's a Deki's way, gitu. Jangan Hmm. berpikir Hmm. seperti itu. Bukannya nggak boleh ya bro,
bukan yang nggak boleh. Tetapi satu saat the Kiss Way ini akan ketemu. Tetapi kalau kita baru memulai dan udah merencangkan seperti ini, menurut saya waktunya akan lama. Hmm. Saya dulu pernah berkecimpung di salah satu multi level. Diajarkan cara paling simpel untuk supaya kamu bisa jadi seorang leader adalah tirulah apa yang dilakukan oleh leadermu. Nah, seperti itu kira-kira. Hmm. Jadi leader itu sudah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, kita nggak perlu jatuh bangun lagi karena sudah ada leader yang mengajari dan kita tiru aja. Tinggal disesuaikan dengan kita punya keadaan. Nah, sama. Di dalam bisnis sekarang, bro, yang tadi bro bilang, selama 3 bulan ini sudah banyak ikut seminar, mungkin sudah ada mentor-mentor yang mengajari. Jadi nggak usah berpikir, wah saya mesti cara yang unik, cara yang baru, atau apa. Coba, lihat apa kata-kata mentor, lihat apa yang sudah diajari oleh seminar-seminar, direnungkan, dan dilihat kira-kira yang bisa dipakai nggak? Hmm. Oke. Gitu. Nah, kalau bisa Berarti pakai, saya pakai bisa, aja. eh, berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa ya kalau kita mau buka bisnis ya memang harus ada planning, ada target, tapi saat jalaninnya di bawah fun dan lihat orang lain yang berhasil kita adopsi ya kalau bisa ya, lihat inspirasinya ya. Lihat, betul. Bukan ditiru abis ya. Bukan di copy abis. Bukan. Hmm. Saya nggak berkata itu. Tetapi lihat apa yang dia lakukan. Dan kalau memang itu bisa dipakai, kenapa kita nggak pakai? Toh nggak ada patennya kan? Ya kalau ide-ide mah nggak ada lah, Nah, ide-ide makanya kita nggak perlu pengerjaan mikir nggak ada. seperti itu. Nah, di dalam perjalanan, Hmm. percayalah, satu saat tadi yang saya bilang, Deki Way, caranya Deki akan berbeda walaupun memulainya mungkin meniru daripada pesaing-pesaing di sekitar. Hmm. Pasti akan beda. Nggak mungkin kita bisa, misalnya kayak saya melihat banyak sekali cara orang bikin video, udah ada di feed-nya teman-teman saya lihat, oh bikin videonya begini. Saya nggak bakal bisa tiru 100%. Hmm. Awalnya saya cuma, oh dia dia makannya begini nih. Oh cara kalau syuting misalnya ngambil orang masak begini nih. Saya hanya meniru seperti itu. Oh. Tetapi di dalam perjalanan ketemu Big Tami punya petnya seperti apa, cara Big Tami kalau syuting gimana, cara videonya Big Tami itu nanti seperti apa. Berbeda dalam perjalanan. Walaupun untuk memulainya saya meniru-niru dulu seperti itu. Hmm. Ya, ya, Nah, sama. ya. Jadi kadang-kadang yang memulai usaha tuh punya satu idealis. Ya, idealisnya saya harus berbeda dari yang lain. Apalagi anak-anak muda. Salah nggak? Tidak. Bisa berhasil nggak? Bisa. Banyak yang berhasil nggak? Banyak. Tetapi kalau memang misalnya kita ini lagi kehabisan ide atau apa, menurut saya cara paling gampang, paling mudah ya gitu. Lihat, kita masuk bisnis apa misalnya. Susu, cari pengusaha susu yang berhasil siapa. Apa sih yang dia caranya seperti apa, cara memasarkannya bagaimana, cara produksinya bagaimana, cara supaya dia tidak cepat expired seperti apa. Kita mulai seperti Hmm. itu. Nah, sampai di sini kira-kira nyambung, bro. Nyambung sih, cuma kayak keadaan kamu ini ya, kenapa apa eh, pas berhenti kerja itu kapan ya? Udah mulai besar Instagramnya, baru Oh iya, iya, iya. berhenti ya, apa gimana? Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk saya fokus untuk berani memulai tanpa bekerja dengan orang lain. Instagram saya jalan, lalu saya juga ada usaha yang saya bangun lagi yang lain. Jadi nggak Hmm. murni saya sekarang dari Instagram 100% untuk kehidupan saya, tidak. Tetapi dari dulu Hmm. saya dulu punya teman-teman selalu mengajarkan senior-senior saya, jangan pernah taruh telurmu di satu kantong yang sama. Hmm. Hmm. Jadi saya Oke, selalu, oke, walaupun paham. bekerja, saya selalu mikir, sampingan saya apa ya, yang tidak mencuri waktu kerja saya. Jadi waktu Hmm. kerja dulu, saya main multi level. Itu zaman-zaman waktu saya awal baru lulus kuliah kerja seperti itu. Lalu dari gaji, saya mulai berinvestasi. Di mana? Di saham. Gagal, gagal. Tapi ya berani aja gitu. Dulu belum belum ada tanggungan kan, hidup sendiri.
Ya kita juga bukan Iya, iya. investasi main hajar begitu, bukan, tetapi ya dari dulu saya nggak pernah diam. Dalam arti ini otak saya selalu berpikir bagaimana saya bisa memaksimalkan 24 jam waktu yang Tuhan berikan buat saya untuk efektif. Bukan melulu Hmm, hasilnya uang, tidak. Jadi yang menurut saya rezeki itu bukan hanya uang, tetapi saya dari dulu lebih suka bergaul. Seperti sekarang bisa kenal sama Bro Deki, bisa kenal sama teman-teman yang lain di sini. Ya, itu menurut saya rezeki yang besar gitu. Jadi saya meluangkan waktu banyak hanya untuk bersosialisasi, seperti Bro belajar seminar, ikut seminar. Itu adalah hmm. satu rezeki di mana kita dapat nambah ilmu. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita sudah dapat, kita bisa kerjakan apa enggak, kita lakukan apa enggak, atau hanya sekedar yes, itu hanya ilmu gitu. Hmm, iya, iya. Nah, dari dulu saya sudah punya prinsip seperti itu. Jadi kalau sekarang Bro tanya, Bro Ken, lu hanya dari Instagram atau enggak waktu mutusin berhenti kerja? Saya waktu berhenti kerja itu posisi saya udah cukup nyaman, udah cukup tinggi gitu Hmm, ya. Akhirnya saya putuskan, ya udahlah, saya mesti berani. Kalau enggak, kalau kapan terus saya jadi karyawan? Jadi karyawan salah enggak? Tidak. Sekali lagi katakan tidak. hmm, Tapi itu satu keputusan saya di mana saya bilang saya harus berani maju. Kalau karyawan terus ya begini-begini terus gitu. Saya harus berani maju mengambil resiko, yes, tapi resiko yang terukur gitu. Bukan resiko yang hmm, hajar-hajar, resiko yang terukur karena saya tahu, oke, okay, kalau saya keluar, saya hilang gaji gaji saya, income per bulan saya hilang, tetapi saya sudah bisa gantinya. Nah, selama selama mencari gantinya ini, ada yang dikorbankan nggak? Ada, bro. Gaya hidup saya pasti berkurang, walah, gitu. Pasti, waduh. gitu. Cuman jadi masalah nggak? Tidak. Saya bilang tidak. Kenapa? Sekali lagi, saya tidak pernah mau pusing apa kata orang yang jalani hidup saya, yang menikmati hidup saya. Jadi saya nggak Hmm, pernah pusing. Kok jam tangan lu cuma jam begini sih, cuma Seiko, cuma Casio, hmm, lihat dong Rolex. Saya nggak pusing kayak begitu-begituan. Walaupun suruh beli Rolex bisa nggak? Bisa. Ngapain gitu? Sama toh cuma tunjuk waktu handphone nih ada yang 20 juta. Nggak perlu saya bilang. Yang penting handphone ini berguna, saya bisa telepon, kameranya saya bisa pakai, kira-kira seperti itu. Ya, hmm. jadi dari penghasilan itu yang hilang, eh, tetapi hasilnya sekarang saya menikmati, gitu, enjoy aja. Nah ini Oke. dari Bishan ini benar nih. Start dari apa yang kita punya, jangan mulai dari sesuatu yang kita tidak punya. Betul, betul sekali. Contoh kayak Hmm, saya ya, eh, saya saya punya prinsip gini, banyak saya ngelihat blogger-blogger baru itu punya peralatan yang canggih-canggih, kamera dan lensanya bisa sampai 20-30 juta, sampai 50 juta bahkan. Tetapi saya punya hmm. prinsip, itu nggak perlu. Walaupun waktu misalnya Oke. kalau lagi foodie gathering itu, orang bilang, wah kamera lu kamera jadul. Ya, saya pakai kamera jadul. Kamera yang saya Hmm, beli tahun 2010. Masih saya pakai sekarang. Tetapi saya punya prinsip gini, bukan senjata yang ada, tetapi siapa yang pegang senjata itu hasilnya berbeda. hmm, oke. Jadi kita kalau mau mulai Bro Deki, mulai aja dengan apa yang ada sama kita. Jangan berpikir benar, jangan mulai dari apa yang kita tidak punya. Jangan lihat, oh orang lain udah begini, orang lain. Sebelum saya punya itu saya nggak akan memulai. Jangan berpikir kayak gitu. Mulailah. Hmm, Dan kadang-kadang gini bro, jangan banyak dipikirin dulu. Apalagi yang tadi saya bilang, kita memulai usaha, kalau gagal itu kan tidak membuat kita sampai susah kan. Tidak akan membuat kita sampai bangkrut misalnya, atau sampai harus nggak bisa makan. Tidak. Nah untuk memulai usaha kadang-kadang perlu satu, nekat. Nekat yang terukur, sekali lagi. hmm. Berarti ada Nah, manajemen kira-kira seperti resiko itu. juga ya. Manajemen Oh iya, resiko eh, keuangan juga ya itu ya dalam mulai bisnis kalau ya. betul, betul, saya sangat setuju. Makanya kalau secara resiko, saya nggak tahu seberapa besar bisnisnya Bro ya. Tetapi Hmm. kalau dari dulu saya berprinsip gini, saya nggak pernah menaruh 100% uang saya di bisnis yang baru saya akan bangun. Nah, saya nggak pernah punya prinsip kayak gitu. Saya ikut misalnya kayak sekarang saya ada perusahaan IT satu.
Saya serius nggak? Serius di perusahaan itu. Tetapi saya tidak menaruh 100% uang saya, sehingga kalau bisnis IT saya ini tidak jalan, habislah saya. Hmm. Rumah saya harus disita, Hmm. mobil saya harus disita, gitu. Tidak seperti itu. Tapi saya serius nggak? Oke. Serius. Gitu. Si, si, si. Nah, manajemen resiko saya rasa seperti itu. Dan banyak sekali usaha-usaha yang kita bisa lakukan sekarang tanpa perlu eh, modal besar. Misalnya kayak kalau kondisi sekarang ya, banyak orang di rumah aja. Banyak kan sekarang yang bilang, wah, PHK banyak. Tetapi di satu sisi kalau kita lihat positif, banyak entrepreneur-entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru. Setuju ya, bro? Ya, setuju bro. Banyak yang dipecat Nah, kan. kayak gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang kita mau berusaha, mau cari uang? Bisa nggak? Bisa. Jadi aja reseller atau dropshipper. Yang penting, makanya saya bilang, kita bangun relasi, bangun hubungan baik, dan jaga kepercayaan. Bangun branding diri kita, bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, itu paling penting. Kakek saya selalu mengajarkan kayak gitu. Bukan berapa besar uang yang kamu punya, berapa banyak uang yang kamu punya, bukan itu. Tetapi berapa besar kepercayaan yang orang bisa berikan kepadamu. Itulah modal paling besar. Saya ingat, waktu itu saya memulai usaha, waktu sambil bekerja ya. Jadi, saya ini punya teman, perlu bikin stiker. Dan stiker ini jumlahnya nggak main-main. Jutaan piece. Karena dipakai untuk industri. Ya. Nah, saya nggak punya modal. Tapi karena teman saya ini bilang, Ken, lu bisa cari stiker nggak? Bisa bikin stiker nggak? Kebetulan saya punya teman pengusaha percetakan. Dia tahu kredibilitas saya, bahwa saya tidak pernah menipu, ya hubungan saya selalu baik, dan tidak pernah nama saya, Ken, itu tercemar di luar, bahwa saya pernah misalnya gimana-gimana, tidak. Nah, lalu saya datang ke teman saya pengusaha ini. Ci, saya dapat orderan kayak gini. Nilainya waktu itu di tahun 2001-2002, saya ingat. Antara itu ya, nilainya itu ratusan juta, 400 juta persisnya. Itu Saya profit bilang, bersihnya ya? bukan, Profitnya ya? nilai ordernya. Oh, nilai Nilai ordernya. order. Ci, saya nggak punya modal, tapi saya dapat nih orderan. Cici percaya nggak kalau saya kasih orderan ini, Cici buatin dulu, ya, untung saya segini nih, Ci. Saya sampai kayak begitu. Ya, terus Itu berhasil. Makanya saya bilang, tapi bro. dia ini juga kan, ini si Broken nilai uangnya besar banget. Dia ada mikir dulu kan berapa hari atau Enggak. Jadi enggak gini, ya? kepercayaan yang kita dapat bukan dibangun dalam satu hari. Tetapi dalam perjalanan waktu, itu yang diukur orang, sehingga pada saat orang bilang percaya kita, itu bukan pada saat kita pertama ketemu, bro. Tetapi dia lama kenal saya nih, walaupun belum ada transaksi bisnis atau apa, itu sudah terjadi penilaian-penilaian. Kan bisa dengar dari, oh kata orang, kata si A, si Ken begini, kata si B, si Ken begini. Jadi bukan di satu waktu. Kepercayaan itu tidak bisa diuji dari hanya ketemu, oke, gue percaya lu ya. Karena misalnya hari ini saya kenal, misalnya si A, saya kenalan. Lalu saya ngetes dia nih, saya taruh uang 50.000, saya jatuhin. Lihat dia kembali nama saya apa enggak. Kemudian dia percaya, bukan seperti itu. Nggak bisa Bukan ya? seperti itu. Jadi kepercayaan itu benar-benar dibangun dalam satu kurun waktu. Nah, disitulah saya belajar. Ingat kata kakek saya dari dulu. Ken, ingat, modal utamamu adalah dipercaya orang. Bukan berapa banyak uang yang kamu punya. Gitu. Kakek saya pedagang di pasar. Waktu kalau mau ngambil barang, itu nggak perlu seperti apa-apa. Dia cukup ambil kopelan kertas apapun. Sobek asal, dia tulis, dia tanda tangan, ambil. Barang dikasih. Nah, seperti itu. Dan nilai barangnya nggak kecil loh. Gitu. Dia cuma tulis, mau ngambil, kakek saya pedagang kelontong. Ngambil kecap, sekian karton. Cuma tulis tangan aja, dia tanda tangan dikasih. Bayarnya kapan? Nanti ada waktu tagihnya. Dengan kopelan kertas yang sobeknya nggak jelas. Gitu. Nggak perlu pakai istilahnya keluar invoice, keluar PO. Nggak. Bukan seperti itu. Jadi kepercayaan itu nomor satu. Nah, menurut saya, bro, di saat-saat ini, bangunlah branding dirimu.
bahwa Deki adalah orang yang bisa dipercaya, Hmm. orang yang bisa diandalkan. Saat ini ada hasilnya? Mungkin belum. Seperti kita, seperti petani yang sedang menanam. Hasilnya kan nggak langsung Hmm. kita lempar benih, pus, langsung jadi gitu. Enggak kan? Harus Iya, ditanam, nunggu. dijagai, dipupuk, disirami. Nah, sama. Branding diri kita itu harus seperti itu. Apalagi misalnya kayak saya di dunia sosial media gitu ya. Branding diri saya itu penting sekali. Misal, Hmm. saya ini ketahuan, misalnya menipu, selesai sudah. Sosial media sangat cepat, cus, kelar. Jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Nah, seperti itu. Gampang Bukan hanya banget sosial media. kesebarnya ya. Iya, Apalagi iya, kita iya. satu komunitas, kesebar semua ya. Soalnya saya Betul, pernah WA grup, ada satu nama Tencoreng, tiba-tiba nyampe ke grup lain, yang dari grup SMP sampai ketemu juga. Padahal nggak ada iya, hubungannya sama grup. betul. Sekarang Hmm. itu sangat cepat. Makanya kalau saya sih bilang saat-saat begini yang paling utama itu kita bangun branding diri kita. Ya, Deki itu harus menjadi orang yang dipercaya, yang bisa diandalkan, itu satu. Lalu kedua, kita berpikir kreatif. Jangan berpikir idealis. Kadang-kadang idealis kita ini benar, tapi nggak visible. Gitu. Nah, Hmm. saya nggak tahu proses seperti almond seperti apa. Waktu itu kan kita sempat ketemu cerita-cerita. Menurut saya, kalau saya pribadi ya bro, karena saya tidak pernah berkecimpung di dunia susu, menurut saya itu agak rumit. Dengan proses Oh. kerjanya seperti itu, yang bro cuma sekilas cerita sama saya, ini rumit banget. Dan saya salut bro bisa Hmm. kerjakan itu, saya salut. Cuman kalau saya jadi bro, mungkin saya akan berpikir lain. Oke, saya ideal, punya satu idealis, mau menjual produk yang bisa menyehatkan orang. Karena susu almond bro kan bikin kita sehat ya bro. Pasti Oke, bro. pasti. Nah, awal-awal, kalau saya berpikir, saya akan cari siapa produsen susu almond. Saya lihat Hmm. ingredients-nya, saya cobain dulu, oke bagus, saya akan ketemu sama orang itu. Pak, saya mau nih dagangin bapak punya susu almond yang sudah Hmm. sudah jadi. Saya nggak ada resiko. Resiko saya lebih kecil. Oke. Oke, sama kan kita jualan susu almond jadinya kan? Walaupun belum Ah, pakai brandnya di sini. Tapi saya udah jualan susu ah, almond. brand dia lah, brand dia ya. Brand dia. Ah, Oke. Nah, dari oke. situ kita bisa bisa begini, Bro. Membangun network. Brand dia mungkin sudah dikenal. Hmm. Oke, misalnya ya sudah dikenal, kita jualan brand dia dulu. Sudah dikenal dong brandnya, lebih mudah masuk ke pasar kan? Iya. Oke. Bahkan mungkin kalau sekarang Bro masuknya ke personal, hanya untuk jualan personal, dengan brand dia Bro mungkin bisa masuk ke toko-toko. Ya bisa bisa karena udah Oke. tahu kan orang, udah percaya Iya, ya brandnya udah trust. betul. Ya. Oke, susu almond ya. Kita ngomong susu almond nih Iya. misalnya. Sama dong. Oke. Brandnya sudah, kita hanya menjualkan brand dia tapi itu sudah jalan. Kita sambil belajar, sambil, nah di tengah perjalanan ini saya bilang, kita berpikir kreatif. Oke, susu almond begini, bro udah punya bekal untuk bangun susu, cara bikin susu almond seperti apa. Hmm. Sambil terus riset pelan-pelan, riset pelan-pelan, riset pelan-pelan. Sambil jalanin produknya ini, yang sudah terkenal ini, coba selipkan produk ini. Bu, ini saya ada pembanding, cobain aja. Kasih aja sampel dulu. Hmm. Lebih mudah kan? Dibanding bro datang sendiri, Bu saya ada susu almond nih, cobain. Orang belum tentu tahu gimana. Tapi kalau kita bawa susu almond yang sudah dikenal, lalu kita bawa brand kita, cobain aja Bu. Oh jadi yang Orang lebih pertama gampang kita terima. udah, dia udah kenal kita juga ya karena udah masuk, kita yang supply ke dia dengan brand Betul. terkenal, jadi dia udah kenal kita. Pelan-pelan kita masukin produk kita ya, coba ya tes. Iya. Pasti dia mau lah. Menurut saya, yes, itu lebih 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 mudah. Penetrasi Hmm. pasarnya menurut saya lebih mudah dibanding kita dengan idealis harus bangun susu almond mereknya Deki, ya bro melakukan riset, buat sendiri, antar lagi kayak gitu, bangun lagi marketnya, cari marketnya lagi, akan Hmm. buang waktu lebih panjang. Ya berarti kita nebeng dulu ya, nebeng orang Ya, lain dulu ya, suksesan mereka nah, ya. nah ini masuk lagi ke nasihat kedua dari kakek saya. Kakek saya bilang, Ken, kalau tadi pertama kepercayaan kepercayaan adalah modal terbesar yang harus kamu punya, branding diri.
Oke. Sekarang yang Saya. kedua, kakek itu ingetin saya. Kalau kamu belum bisa berdiri sendiri, Hmm. nempellah sama orang yang sudah bisa berdiri. Itu nasihat kedua kakek saya. Hmm. Jadi, Oke. jadi dulu gini, waktu saya bekerja, saya pernah menjadi satu agen asuransi, tetapi bukan yang seperti sekarang. Saya dulu bank assurance. Jadi Hmm. saya pakai baju rapi nih, karena dulu kerja harus pakai tangan panjang, baju putih wajib, lalu pakai dasi. Nah, dinaikin Hmm. satu mobil, ya kita naik bareng-bareng satu tim, turun ke satu daerah, di daerah Panglima Polim, saya ingat, diturunin, lalu sama Hmm. manajer saya, itu saya lagi kuliah waktu itu bro, cari sampingan, tahun 99, gitu. Hmm. Nah, jadi dia bilang, ini sepanjang Panglima Polim, toko, kalian harus knocking satu-satu untuk jual produk Hmm. ini. Oke, ya. Kita lebih mudah waktu saya misalnya datang ke toko A. Permisi Pak, saya dari perusahaan ini yang sudah dikenal. Katakanlah misalnya bank apalah yang sudah dikenal sekarang. Hmm. Contoh ya, ini saya bukan ini, misalnya Bank BCA. Pak, saya dari Bank BCA menawarkan satu produk. Atau kedua, Pak, saya Hmm. Ken menawarkan produk yang sama nih. Orang lebih percaya mana? Kayaknya yang pertama deh, yang ada BCA-nya deh. Itu maksudnya. Jadi nasihat kedua kakek saya adalah kalau kamu belum bisa berdiri sendiri, nempellah sama orang lain sambil kita belajar. Itu yang tadi saya Hmm. maksud, bro. Bro jual susu almond, belum bisa berdiri sendiri, carilah yang sudah bisa jalan, susu almond ini, yang sudah diterima pasar dengan baik, tempellah dia dulu sambil kita belajar. Hmm. Oke. Thank you, bro. Ini ini sangat bermanfaat ini. Gitu, Masukannya bro. baru baru kena nih. Baru kena Nah, otak nih. sebenarnya banyak orang punya idealis sekarang, yang saya bilang. Dia niru Hmm. abis dengan idealis dia, hasilnya ya kayak tadi. Menurut saya banyak anak-anak muda yang memulai usaha niru, misalnya di kopi lagi ngetren nih, ya dulu kopi jenis apa, lalu sampai sekarang keluar kopi 1 liter misalnya, pada ditiru-tiru-tiru. Bisa berhasil nggak? Hmm. Bisa. Itu tetapi itu kan short term. Hmm. Daripada saya meriset kopi, saya bikin satu brand namanya Ken, kopinya si Ken nih, saya riset Hmm. dulu sampai rasanya cocok, lalu saya coba cari market. Kenapa saya nggak coba sekarang cari satu brand kopi yang sudah saya kenal ownernya misalnya, saya bilang saya bantuin jual yuk, kamu punya produk, Hmm. saya jualan kopi juga kan, Iya sih. bangun networking dulu. Makanya saya bilang rezeki itu bukan masalah uang, bangunlah dari kepercayaan yang Hmm. orang sudah kasih, kita bangun networking itu. Nah itu yang saya bisa sharing Oh, sama bro untuk dua ini. iya. Ada lagi bro? Berarti nomor dua itu sebenarnya ujung-ujungnya networking dulu ya. Ujungnya networking ya. Oh iya, Membangun betul. kepercayaan ya. Yang nomor Berkaitan dua dengan itu yang ya. poin nomor satu tadi. Hmm. Berkaitan sama yang nomor satu. Kalau kita tidak dipercaya orang, ya, dimanapun kita sulit. Percayalah. Hmm. Banyak nih, saya kenal pengusaha-pengusaha sekarang. Punya uang banyak. Dia boleh bilang ya udah mungkin bukan jutawan lagi, di atas jutawan lah. Tetapi orang Hmm. kalau mau berdagang sama dia, mikir 100 kali. Oh, bisa begitu ya? Bisa. Hmm. Kenapa? Gua dagang sama dia, bisa ditipu dong. Hmm. Saya nggak percaya sama orang itu. Bukan karena uangnya, saya nggak percaya sama orangnya. Jadi bukan masalah dia posisinya apa, dia punya uang berapa, bukan. Tetapi tentang siapa dia, siapa pribadinya. Nah itu deh, saya juga punya pengalaman dari hidup saya gitu. Saya bukan siapa-siapa, tapi orang bisa percaya saya. Hmm. Jadi yang berkaitan tadi balik lagi ya poin nomor satu, bangunlah brand dirimu. Jadi orang yang bisa dipercaya dimanapun kita berada. Kita harus memaksimalkan diri kita untuk menjadi orang yang dikenal orang sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang bisa diandalkan. Lalu, saya ngulang sedikit satu, setialah dengan apa yang ada padamu saat ini. Misalnya, kita cuman ada nih, hal-hal kecil lah. Ya, kayak tadi misalnya bro lagi bantuin temennya.
Kerjakanlah dengan serius. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Waktu saya kerja di restoran, saya memanage, restoran saya yang pertama, brand saya yang pertama kerja itu sekarang brandnya udah cabangnya sudah ratusan. Lalu saya pindah dipercaya lagi karena posisi saya diangkat, membangun satu brand baru, cabangnya udah belasan. Nah, saya selalu berkata sama anak-anak, sama bawahan-bawahan saya, kamu waiters, jadilah waiters yang terbaik hari ini. Karena kamu tidak pernah tahu siapa tamu yang sedang makan. Oke? Contoh saya bilang, kalau saya lagi mau cari seorang manajer restoran, saya akan datang ke satu restoran, saya akan perhatikan restoran itu kerjanya seperti apa, lalu saya akan melihat siapa yang terbaik. Misalnya saya lagi cari manajer, saya akan lihat kerja manajer ini seperti apa. Pada saat ada customer komplain, handlingnya seperti apa. Pada saat dia ngelihat bawahan staff-staffnya kerja seperti apa, dia handlingnya seperti apa. Kalau kerjanya bagus, saya gampang, saya tinggal panggil manajernya, Pak, sini. Lalu saya pelan-pelan ngomong, ini kartu nama saya, Bapak, nanti ketemu saya, kita bicara yuk, mau kerja nggak tempat saya? Setuju? Paling mudah kan begitu, dibanding saya mencari headhunter, mengeluarkan biaya besar. Nah, berkaitan tadi, saya bilang, dengan waiters, saya bilang sama waiters, tidak pernah tahu siapa yang saat ini makan di restoran, saya bilang. Jadi, apapun kondisimu, kerjalah sebaik-baiknya. Bahkan ada yang bilang, bekerja itu adalah ibadah. Iya kan? Kalau kita ibadah sama Tuhan, kita doa harus sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya doa sama Tuhan. Betul. Nah, bekerja pun begitu. Setialah dengan perkara kecil. Waktu jadi waiter, saya bilang, jadilah waiters yang terbaik, karena mungkin aja yang saat ini makan, seperti saya dulu, sedang cari karyawan untuk restorannya. Nah, begitu saya lihat kamu kerjanya baik, pasti saya akan panggil, yuk kerjanya baik ya sini. Mau gak kerja tempat saya? Income akan ngikut gak? Ikut pasti dong. Setuju ya? Nah, sama. Itu Bro Deki saat ini sedang bantu teman. Salah gak? Enggak. Jangan merasa bantu teman saat ini nggak punya pekerjaan, ya, lalu nggak punya pekerjaan, lalu merasa apa? Merasa, wah ini nista nih. Bukan, jangan. Selama kita melakukan pekerjaan halal, bersyukurlah, berbanggalah dengan pekerjaanmu. Lalu kerjakanlah sebaik-baiknya pekerjaanmu. Karena percayalah, proses yang kita lewati dengan sebaik-baiknya, hasil yang kita akan dapat, pasti hasil yang terbaik. Mungkin belum sesuai harapan, nggak apa-apa. Waktunya adalah waktu yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah buta, dan Tuhan tidak pernah tuli, bro. Iya kan? Pasti ada waktunya. Tinggal sekarang nih belum. Oke, habis itu kita pikirin, bagaimana caranya ya? Oh, saya harus berbuat seperti ini, saya harus rapikan nih. Misalnya penampilan saya harus rapikan. Misalnya, oh tata cara bahasa saya harus dirapikan. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, bro. Personal apa? Ya improve diri sendiri terus ya. Harus improve diri sendiri terus ya, itu ya. Betul. Si bro ini semangat apa? Ya jadi yang pertama kan ini kan. Udah masuk 2 poin. Ada poin yang ketiga ya? Poin ketiga nih waktunya udah mau habis nih, bro. Ya udah ya. Berapa menit lagi, bro? Nggak tahu nih. Kalau teman-teman mau lanjutin, kasih komen, kita lanjut. Kurang lebih 10 menit, bro. Nah, kita bacain dulu deh ya. Jadi yang pertama tadi saya ulang, ya. Bangun branding dirimu di saat-saat ini. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Jadilah pribadi yang bisa diandalkan. Dan apabila sudah ada orang percaya sama kamu, sudah ada orang yang istilahnya memberi kepercayaan kepadamu, pergunakanlah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah apapun yang sedang diberikan sebaik-baiknya. Walaupun itu kecil, walaupun itu istilahnya cuman, ya begini doang. Kerjakanlah sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu besok, lusa, akan jadi apa yang kita kerjakan yang menurut orang, kecil. Satu. Kedua, pada saat kita belum bisa berdiri sendiri, nempellah, nyenderlah dengan orang yang sudah jadi, dengan pribadi yang sudah jadi.
Bro, di sini beruntung, kita beruntung di sini punya mentor-mentor hebat. Ada Pak Anton, Hmm. ada Pak Toko, ada Kotomi, ya nggak? Ada Hmm. Bro Iya. Yosan, ada Bro Michael, di sini banyak. Hmm. Ya ditanya mentor ini. Jadi kita bisa bisa nempel. Nempel ini bukan berarti kita jadi parasit, bukan. Nempel ini adalah kita belajar, bangun Hmm. networking dengan mentor-mentor kita. Kita belajar dari mentor-mentor kita. Serap ilmunya karena mentor-mentor di sini sangat murah hati untuk membagikan ilmunya. Nah, kita belajar gitu. Nah, itu 2 poin hari ini. Ini sudah ada Iya. minta lanjut Iya. nih. Ada saya nggak tahu ini kita bisa lanjut. Tapi 2 poin ini dulu, bro. Udah bisa serap, bro, buat bisnisnya, bro. Udah. Intinya bangun kepercayaan yang pertama kan. Maksudnya kita harus bisa diandalkan. Lalu yang kedua, kalau kita belum bisa belum bisa berdiri sendiri, kita nyanderlah ke orang yang udah lebih tinggi dari kita, yang kita bisa bersandar kan. Ya, ya, Tapi bukan sebagai betul. parasit, tapi belajar ilmunya ya. Ya, ya. Itu Hmm. yang tadi saya bilang, kita copy, kita lihat, oh apa yang kita bisa kerjakan. Kreativitas muncul nggak melulu harus dari nol. Tapi orang bisa kerjakan apa, dia misalnya kita mau menuju garis 100. Orang sudah di garis 75. Ya udah, kita tiru sampai 75 kan lebih cepat. Oh, kita udah tahu stepnya begini, begini, begini. Tinggal kita poles-poles dikit, jadilah cara baru. Benar Oh, nggak? iya, iya. Menghemat waktu ya. Oh iya, Nomor dua jelas. ini Itu menghemat hemat waktu waktu. jelas banget. Nah, seperti itu, bro. Hmm. Eh, Gimana lagi, bro? Apa ya? Bro, ada pernah titik ini gak? Titik kegagalan dalam hidup terbesar yang tapi jadi semangat, jadi ada motivasi lebih dalam gitu loh. Saya itu punya mental, bukan ngomong gagal, kesuksesan yang tertunda menurut saya. Hmm. Jadi saya kalau ngomong gagal, saya banyak. Saya memulai dari keluarga yang boleh bilang nggak mampu. Kalau ngomong sejarah hidup, saya pernah jadi kuli di pasar, bro. Tarik Oh, gerobak, pikul kecap. Saya pernah ngelewatin eh, itu, bro. Jadi kalau kakek saya wah, bilang, bener. uang kamu kalau disobek itu keluarnya darah sama keringatmu. Gitu. Hmm. Jadi saya pernah di masa seperti itu makan nggak bisa. Pernah ngelewatin itu, pernah. Tetapi saya selalu punya mental, saya nggak mau ngemis, saya nggak mau minta-minta, saya akan fight. Nah, mental ini harus dipunya kalau bro mau jadi seorang pengusaha. Jatuh udah pasti. Cek seluruh orang berhasil di dunia ini. Tanya berapa kali dia gagal. Pasti banyak gagal. Tetapi dia Hmm. jatuh 100 kali, dia bangun 101 kali. Dia jatuh 1000 kali, dia bangun 1001 kali. Nah, seperti itu, bro. Oke. Mental ini harus bro punya. Jadi bro bilang, baru 3 bulan, kok nggak berhasil? Bangkit. Bangkit. Bangkit ini bukan melakukan hal yang sama. Gitu Hmm. loh. Oke, gagal nih melakukan ini. Kenapa gagal? Di analisa kenapa gagalnya ya. Oke, gua akan bangkit, cara ini nggak berhasil, gua akan coba ubah sedikit misalnya. Ubah lagi caranya. Jadi bukan jangan kita ngomong gagal, suruh saya maksudnya bangkit, kerjakan hal yang sama, kerjakan hal yang sama. Nah, itu namanya kalau Albert Einstein bilang, kalau kamu mau Gila, menghasilkan sesuatu yang besar ya kan, melakukan hal yang sama itu gila. kan ngimpi namanya. Setuju ya? Setuju, setuju, bro. Nah, Ya. itu makanya namanya gagal itu pasti orang pernah jatuh, bro. Tapi kita Hmm. paling gampang tuh seperti bayi kalau kita ngomong jatuh. Bayi waktu belajar jalan merangkak, Hmm. jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dia pernah berpikir gak orang lain ketawain dia waktu jatuh, dia Nggak, nangis, terus papa nggak mamanya pernah. ketawain, dia peduli gak? Nggak peduli. Kalau dia peduli, dia nggak bisa jalan. Bener kan? Nah sama, pada Bener, saat bro. bro jatuh, mungkin orang-orang sekitar nih ngomong, Deki mah jatuh, dia udah nggak bisa apa-apa. Selama kita tidak merugikan orang, selama kita tidak menjahati orang, bangkitlah, semangatlah. Hmm. Oke. Yang penting kita jangan jahatin orang. Ya dong, orang kalau kita kerja usaha kita murni tidak menjahati orang, tapi kita kerja dan kita gagal, orang ngomong apa peduli amat. Jangan peduliin. Hmm. Oh, gue nggak jahatin orang, gue nggak nipu dia. Jangan suara-suara sumbang itu bikin kita down. Tapi justru suara-suara sumbang itu bikin kita, oke, I will prove to you. One day,
Nah, itu selalu Oke. yang ada sama saya. Dari saya sekolah, saya ingat gitu. Hmm. Waktu kompetisi dapat ranking, ada teman saya bilang, percuma lu sama dia. Saya dalam hati saya marah. Tapi marah saya itu saya gunakan jadi energi positif, saya akan buktikan. Dan terbukti, di akhir semester saya lebih baik dari orang itu. Hmm. Nah, Oke. mental ini harus punya kalau menjadi seorang entrepreneur. Di dalam segala hal, saya rasa bukan seorang entrepreneur aja, tapi dalam segala hal. Kayak sekarang nih, lagi kondisi ekonomi susah, ya kan? Banyak yang di PHK atau apa. Kalau kita hanya memikirkan masa lalu kita, dulu gue enak. Ya bahkan ada sekarang nih meme, nggak tahu atau kebenaran, yang gaji 80 juta, mendadak ini hidupnya mendadak susah. Saya sampai nggak habis pikir. Nah, kenapa orang mesti berpikir karena gaji hilang jadi hidupnya down? Enggak. Kita harus punya mental. Percayalah, ujian yang kamu lewati hari ini tidak akan pernah lewat daripada kemampuanmu. Oke? Apapun kesulitanmu saat ini, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam loh. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita berharap sama Tuhan, dan kita berusaha, masa iya Tuhan nggak tolong? Ya, ya bro. Ya, Betul, nah betul. ini benar nih. Bro Bishan Jakarta harus punya mental imun dari hal-hal negatif. Yes, agree. Orang mau ngomong apa, suara sumbang seperti apa, gitu ya. Jangan dipikirin. Hmm. Saya ulangi lagi, selama kita tidak menipu orang, selama kita tidak menjahati orang, tetapi itu murni karena usaha kita masih belum mencapai hasil, fight. Fight-nya dalam arti kita mikir, oke, saya harus perbaiki ini, oke, saya harus perbaiki ini, gitu. Bangkit. Orang meremehkan kita, jangan pikirin. Itu tadi, punya mental imun. Kalau omongan lu positif, gua makan. Tapi kalau ngomonganmu jelek, lupakan. Nggak membangun Oh, juga. oke. Iya, iya, Iya benar, kan? bro. Bikin down Nggak doang ya. membangun. Iya. Misal, contoh waktu dulu saya angkat gerobak gitu ya, tarik gerobak, Hmm. pikul-pikul kecap. Orang bilang, lu mahasiswa? Iya. Kok mau kerja begini? Saya cuma bilang, kalau saya nggak kerja gini, saya nggak bisa bayar kuliah saya. Orang tua Iya. saya nggak bisa makan. Lu nggak malu? Kenapa malu? Gue nggak makan, nggak jahatin lu, nggak ngutang sama lu, nggak minta-minta sama lu. Iya, bro. Iya kan? Saya kerja dengan tenaga saya, dengan kekuatan yang Tuhan kasih, dengan badan yang Tuhan kasih. Saya kerja dengan itu. Hasilnya segini ya sudah. Hmm. Tapi saya percaya, dalam hati saya tetap saya percaya. Masa iya Tuhan tuli sama buta? Nggak mungkin. Saya jujur, saya kerja benar, pasti ada hasilnya. Ini siapa ini? Jangan mental victim. Nah, saya setuju dengan Bu Liliana nih. Jangan mental victim, betul. Jangan merasa selalu jadi korban. Yes. Agree, 100% Bu. 100% saya sangat suka Bu. Saya nggak pernah mau jadi korban. Lalu, kita bacain lagi ya bro. Ya kita Saya juga bacain, dulu bro. pernah jadi kulit pengusaha minyak goreng keliling. Yes, kita sama. Tos Pak. Nah, seperti itu bro. Bro udah mulai kebayang bro? Ya intinya Tuhan tidak pernah tidur ya. Yang penting kita jujur dan ya harus berani, harus bisa diandalkan orang lain dan kalau bisa ya nebeng dulu dengan orang lain yang lebih sukses dari kita ya. Ya, nebeng itu dalam Hmm. arti belajar ya bro. Bukan parasit ya. Ya bro. Iya, kita belajar sama orang. Sekali lagi ditanya mentor ini, banyak mentor-mentor yang bersedia membagikan ilmunya. Dan jadi kita nggak perlu buang waktu. Kita belajar dari kegagalan mentor, ya. Kita nggak perlu, jadi tidak perlu mengulangi kesalahan sama yang pernah dilakukan. Agree, bro? Ya agree bro. Berarti Oke. saya tahu lah. Berarti saya belum bisa berdiri sendiri. Lebih baik saya mencoba lah kalau mau produk susu almond saya harus lihat susu almond yang sudah berjaya saya jadi jualan produknya saja dulu kan. Contoh Hello, bro. simpelnya itu ya. Hmm. Yes. Bro, waktu udah mau habis. Kita lanjut ya, bro. Sebentar ya. Iya bro. Ah. Oke.